أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit lanjutkan kajian tentang masalah kurban. Jadi sudah dijelaskan dalam pelajaran sebelumnya tentang hukum kurban atau udhiyah, yaitu berkisar antara sunnah muakkadah dan wajib ya. Jadi para ulama itu ya menetapkan hukum di dalam berkurban ya, kalau tidak ada yang wajib hukumnya ya, atau dalam hal ini adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian bagi orang-orang yang sudah berkeinginan menjalankan sunnah Nabi ya, apakah karena dia tahu wajib ya hukumnya atau sunnah muakkadah hukumnya, maka sebaiknya perlu diperhatikan beberapa hal ya di dalam masalah kurban ini atau dalam masalah udhiyah ini. Karena masih banyak di antara kaum muslimin ketika mereka ingin ya melaksanakan Idul Kurban, bahkan sudah jauh-jauh hari ya merencanakannya, berkeinginan ya, tetapi karena tidak memahami ajaran agama dengan baik ya, banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya ya dilarang ya bagi orang yang hendak berkurban ya. Jadi berkurban adalah suatu amalan yang memang telah disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah kurban ini dalam rangka mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah dan untuk mendapatkan balasan kebaikan darinya, yaitu berupa surga, ampunan dan juga keriduannya. Jadi tujuan orang ya berkurban ya biasa itu untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, atau juga mendapatkan ampunan, mendapatkan keriduan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dapat terwujud ya, dapat terrealisir jika seseorang yang hendak berkurban itu ikhlas ya dalam melakukannya. Jadi harus ikhlas. Ya, bukan karena ingin dilihat orang bahwa dia mampu berkurban, bahkan kurbannya dengan kambing yang sangat besar, yang sangat mahal, atau sapinya pun yang luar biasa. Jadi bukan untuk mendapatkan sanjungan atau pujian. Dan yang kedua juga adalah mengikuti cara dan aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nah, salah satu aturan dalam Islam adalah dilarangnya bagi orang yang sudah berniat untuk berkurban. Jadi orang yang sudah merencanakan, orang yang sudah berniat untuk berkurban waktu sebelum kurbannya itu ya, dilarang ya bagi mereka itu untuk memotong kuku, memangkas, memotong rambut ya, mengelupas kulit luar ya dari badannya ya, sejak masuknya awal bulan Zulhijjah, yaitu pergantian dari bulan Zulqa'dah sekitar 30 atau 29, kemudian ada hilal ya bulan Sabit masuk tanggal 1. Nah, sejak saat itu kalau dia sudah punya keinginan, sudah merencanakan, sudah meniatkan untuk kurban,
maka tidak boleh memotong kuku, kemudian memotong rambut dan mengelupas kulit luarnya. Itu. Jadi sejak masuknya awal bulan Ramadan yang ditandai dengan nampaknya hilal tanggal 1 sampai dengan disembelihnya hewan kurbannya. Nah, untuk hal ini sudah ada beberapa dalil hadis ya tentangnya. Di antaranya adalah hadis dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man kana lahu dibhun yadbahu fa idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya." Jadi man kana lahu dzibhun, jadi barang siapa yang telah memiliki hewan kurban yadbahu, yang ia akan sembelih, yang nanti dia akan potong, faida, maka apabila ahalla, ya telah memasuki hilala dzilhijjah, telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya karena sudah masuk hilal itu ya bulan sabit, maka fala ya'khudana, maka janganlah ia mengambil, janganlah ia memotong min sya'rihi, dari rambutnya, wala min azfarihi, dari kukunya, say'an, sedikit pun, hatta, sampai atau sehingga yudhhiya, ia menyembelih hewan kurbannya. Jadi barang siapa yang telah memiliki hewan kurban yang akan ia sembelih, lalu jika ia telah memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia menyentuh atau memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Itu dari pertama ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, dan hadis ini adalah hadis sahih. Dari yang kedua, dari Ummu Salamah juga radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Jadi apabila jika kalian telah melihat hilal atau bulan sabit, bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian sudah berniat, sudah berencana ya untuk menyembelih hewan kurban, maka hendaklah ia menahan dirinya, yaitu untuk tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah, dan ini juga hadis yang sahih. Ya, berkata Dr. Abdul Azim Al-Badawi, ya, jadi di dalam bukunya ya Al-Wajiz, dia mengatakan, "Wa man arada ayyudhiya haruma alaihi akhdhu syai'in min sya'rihi wa azfarihi min hini dukhuli dzilhijjah hatta yudhi." Jadi barang siapa yang ingin menyembelih, ya barang siapa yang ingin berkurban ya pada bulan Dzulhijjah maksudnya, haruma, maka diharamkan alaihi, atasnya, ya akhdu, untuk mengambil, untuk memotong, sayin, sedikit pun, min sya'rihi, dari rambutnya, kemudian wa azfarihi, dan kukunya, min hini, dari sejak dukhuli, masuknya, Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, hatta yudhiya, sampai ia menyembelih, sampai ia memotong hewan kurbannya. Itu. Jadi dari sejak kapan? Dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu ketika matahari terbenam pada tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah, lalu ketahuan ternyata ada bulan sabit atau hilal, maka masuklah tanggal 1 Dzulhijjah. Maka sejak saat itu sampai nanti hewan disembelih, dia tidak boleh lagi memotong kukunya, memotong atau memangkas rambutnya, atau nanti mengelupas kulit ya bagian luarnya. Kemudian juga berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, berdalil dengan hadis-hadis di atas, disyariatkannya meninggalkan memotong rambut dan kuku sejak masuknya 10 hari dari bulan Dzulhijjah bagi orang yang ingin berkurban. Nah, yang berpemahaman seperti ini juga adalah Sa'id bin Al-Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Ishaq, Daud, dan sebahagian pengikut dari mazhab Syafi'i. Itu jadi dua ulama saja, Dr. Abdul Azim bin Badawi dan juga Imam Asy-Syaukani menjelaskan demikian, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang telah dibacakan. Begitu juga dalam hadis yang lain, hadis ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha,
bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya falayamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari dari bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin melaksanakan kurban atau ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh, janganlah ia memotong rambut dan juga mengelupas kulit luarnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Ya, begitu juga ya hadis berikutnya sama. Jadi kalau sudah masuk, ya memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka pada saat itu orang yang ingin berkurban tidak boleh memotong kuku, memotong rambut dan juga mengelupas kulit bagian luarnya. Berkata Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh Hafizahullah, apabila telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, maka diharamkan bagi orang yang ingin berkurban untuk mengambil, untuk memotong sedikit pun dari rambut atau kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Nah, inilah ketentuan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dengan dibacakannya hadis-hadis ini, ya, sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin yang lain tahu, dan sebetulnya sudah banyak ya bertebaran di medsos ya tulisan-tulisan ataupun video-video yang menjelaskan masalah ini, yang semuanya bersandarkan dan berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Nah, dari hadis-hadis ini dan juga penjelasan tadi, kita ambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa jika telah masuk malam 1 Dzulhijjah, yaitu dengan nampaknya, ya tandanya itu nampaknya hilal, maka sejak malam tersebut, yaitu semenjak terbenamnya matahari, tidak boleh bagi seseorang yang hendak berkurban untuk memotong kukunya, mengupas atau mengelupas kulitnya, atau memangkas rambutnya. Demikian juga rambut-rambut yang lain atau juga bulu-bulu yang lain, ya misalnya bulu ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya. Ya, jadi kalau sudah masuk 10 ya hari di awal bulan Dzulhijjah. Kesimpulan yang kedua, larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun, apakah itu kuku tangan atau kuku kaki. Ya, artinya mencakup larangan apakah itu mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutnya atau membakarnya, baik rambut atau bulu itu tumbuh di kepala, kumis, jenggot, atau sekitar kemaluan maupun di ketiak. Dan diharamkan pula memotong kuku, mematahkannya, atau dengan cara lainnya. Begitu juga diharamkan mengupas kulit luarnya dengan merobek kulit luarnya yang sudah putih terkupas dan selainnya. Nah, itu penjelasannya. Jadi bukan hanya kepala dan kuku tangan saja, bukan hanya kulit bagian tangan saja. Jadi mencabut seluruhnya. Begitu juga yang namanya memotong, ya bisa mencukur, bisa menggunduli, bisa mencabut, ya terus dan begitulah seterusnya. Sekarang kesimpulan yang ketiga, tetapi tidak mengapa bagi seseorang yang hendak berkurban untuk mencuci rambutnya dengan sampo atau menyemirnya, meskipun ketika itu ada rambut atau bulunya yang rontok atau tercabut. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang nyemir ya jenggotnya atau nyemir rambut kepalanya, nah, pada saat itu kemudian tercabut ya rambut kepala atau jenggotnya, atau seseorang mandi pakai sampo misalnya, terus tanpa sadar rambutnya itu copot misalnya, ya maka itu tidak mengapa. Yang dilarang adalah ya mencukur rambut atau bulu-bulunya sengaja ya. Begitu pula bagi wanita yang sedang haid atau nifas, boleh baginya mengecat rambutnya. Cara yang dilarang adalah memotong dan mematahkannya. Jadi berlaku juga buat wanita yang haid dan ingin berkurban, maka dia juga sama, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut dan mengelupas kulit. Tapi karena memang dia tidak sholat, boleh mengecat kuku. Yang dilarang adalah memotong. Yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah, maka hadis di atas menunjukkan terlarangnya memotong rambut, mengelupas kulit dan kuku bagi orang yang ingin berkurban setelah memasuki 10 hari pertama awal bulan Dzulhijjah,
yaitu mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurbannya. Yang kelima, larangan ini berlaku hingga ia menyembelih hewan kurbannya. Jika ternyata ia hendak menyembelih lebih dari satu hewan kurban, maka ia boleh memotong rambut dan kukunya setelah ia memotong hewan yang pertama, meskipun masih ada sembelihan yang lain yang belum ia potong. Misalnya ada orang yang ingin berkurban 2 ekor kambing misalnya, atau 3 ekor kambing ya. Jadi pada saat hewan yang pertama disembelih, dia boleh memotong kukunya, atau mencukur rambut, memotong rambutnya, atau mengelupas kulitnya. Itu penjelasan para ulama. Yang keenam, kesimpulan keenam, zahir dari hadis di atas bahwasanya larangan memotong dan mencukur tersebut hukumnya adalah haram dan bukan makruh. Meskipun ada khilafiyah, ada perselisihan para ulama dalam hal ini. Dan yang lebih kuat adalah hukumnya haram, karena asa dalam larangan adalah haram hingga datang dalil yang memalingkannya untuk menjadi makruh ya. Maka barang siapa yang dengan sengaja memotong kukunya, atau mengelupas kulitnya, atau mencukur memotong rambutnya, maka hendaklah ia istighfar atau memohon ampun kepada Allah, kemudian merasa menyesal atas perbuatannya, tetapi tidak perlu membayar fidyah dan juga tidak berpengaruh tentang keutamaan hewan sembelihan kurbannya. Ya, jadi kalau terlanjur dia memotong, ya tidak kemudian dia batalkan keinginan dia untuk memotong kambing atau memotong hewan kurban, lanjutkan, karena tidak akan mengurangi ya keutamaan dari berkurban. Kemudian kesimpulan yang ketujuh, barang siapa yang di awal Dzulhijjah tidak berniat ingin menyembelih hewan kurban karena suatu sebab, lalu setelah beberapa hari berikutnya ia pun berniat, maka ia dilarang untuk memotong kuku, mengelupas kulit, dan mencukur rambut semenjak ia memasang niatnya. Ya, jadi ketika pada ya mungkin awal Dzulhijjah dia belum punya uang, atau uang itu dipergunakan untuk suatu keperluan misalnya. Tapi kemudian pada hari ketiga, hari keempat tiba-tiba dia mendapatkan rezeki, lalu dia pasang niat, punya rencana untuk berkurban, maka sejak saat itu dia tidak boleh lagi memotong kuku, mengelupas kulit, atau memotong ya rambut. Kemudian yang kesimpulan yang 8, yang dimaksud di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku ya adalah rambut dan kuku orang yang hendak berkurban. Jadi orang yang berkurban itu sendiri, yaitu dari sejak awal bulan Dzulhijjah sampai dengan disembelihnya hewan kurbannya. Jadi rambut dan kuku itu ya bukan rambut dan kuku hewan yang hendak dijadikan hewan kurban ya, supaya paham ya. Sehingga kadang-kadang orang kalau nggak dijelaskan jadi salah paham ya. Jadi ada orang punya pandangan bahwa yang dimaksud larangan memotong kuku itu kuku kambingnya atau kuku sapinya. Dilarang memotong rambut adalah rambut ya yang ada pada hewan kurbannya, bukan. Jadi orang yang dengan uangnya dia beli kambing atau dia beli sapi, orang yang sohibul kurban ini nggak boleh. Ya, adapun hewan ini nggak masalah. Ya, itu kesimpulan 8. Yang kesembilan, larangan memotong dan mencukur ini hanya berlaku bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban. Tidak berlaku bagi orang yang ia wakilkan untuk membelikan atau untuk menyembelih hewan kurbannya, semisal para panitianya. Demikian pula tidak berlaku bagi orang-orang yang ingin ia ikut sertakan mendapatkan pahala sembelihan kurbannya. Misalnya, seorang lelaki yang ingin berkurban dan menyertakan keluarganya dalam penyembelihan, maka hanya si lelaki yang terkena larangan tersebut. Nah itu. Jadi misalnya ada orang hendak beli kambing, dia titipkan kepada seseorang panitia misalnya, lalu panitia itu yang beli kambing, ya dia tidak berlaku larangan itu. Kalau panitia tidak ingin berkurban karena nggak punya uang misalnya, tidak berlaku. Tapi orang yang memberikan uang ini, orang yang membeli kambing ini, ya yang nitipkan uang untuk beli kambing ini, nah ini yang terkena larangan. Atau kadang-kadang ada juga orang ingin berkurban untuk dia dan pahalanya untuk keluarganya. Maka ketika seorang laki kepala rumah tangga, misalnya seorang ayah atau seorang suami berkurban yang diniatkan untuk dia dan juga untuk anak istrinya, maka yang terkena larangan adalah sang suami atau ayah dari yang berkurban itu. Ya, orang yang berkurban itu. Adapun anaknya, istrinya tidak terkena larangan, masih boleh anaknya atau istrinya itu memotong kuku, mencukur rambut dan seterusnya. Ya, sebagaimana dalam fatwa ya Lajnah Daimah diterangkan, fatabayyana bihada anna hadzal hadis khasun biman arada ayyudhiya faqat.
Amal mudaha anhu fasawa'un kana kabiran aw saghiran fala mani'a min ayyakhudha min sya'rihi aw basharatihi aw azbarihi bina'an 'alal asal wa huwa jawaz, ya. Wala na'lamu dalilan yadul ala khilafil asli. Dari hadis, ya, jadi jelaslah dengan keterangan ini dari hadis di atas tampak jelas bahwa hadis ini khusus berkenaan dengan orang yang hendak berkurban saja. Adapun orang-orang yang dicanggupkan dalam niat kurban baik dewasa maupun anak-anak, tidak ada larangan untuk memotong rambut, ya, kulit, ya mengelupas kulit atau memotong kukunya. Hal ini berdasarkan hukum asal memotong rambut dan kuku adalah mubah, dan kami tidak mendapatkan dalil yang menyelisihi hukum asal tersebut. Nah, ini bisa lihat dalam kitab Fatwa Al-Lajnah Daimah. Nah, itu. Jadi hanya orang yang mengeluarkan biaya untuk berkurban ini yang punya larangan memotong kuku, memotong rambut, dan mengelupas. Adapun orang-orang yang disertakan dalam meraih pahala istrinya atau anaknya tidak terkena larangan. Kesimpulan yang ke-10, barang siapa yang butuh untuk memotong kukunya, misalnya karena kukunya pecah misalnya, sehingga ia terganggu atau tersakiti, atau butuh untuk mencukur rambutnya misalnya karena ingin berobat, ya, dengan berbekam di kepala misalnya, karena ingin bekam misalnya, ya, maka tidak mengapa untuk melakukannya, karena kondisi orang yang hendak berkorban, ya, tidaklah lebih agung, ya. Jadi orang yang hendak berkorban tidaklah lebih agung dan lebih mulia daripada kondisi seseorang yang sedang melakukan ihram atau muhrim, ya. Jika seorang muhrim boleh mencukur rambutnya jika ia memerlukan, maka demikian pula boleh bagi seseorang yang ingin berkurban. Hanya saja seseorang yang ingin mencukur rambutnya, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Adapun bagi orang yang ingin berkurban, maka tidak perlu membayar fidyah, ya. Jadi orang melakukan ihram dengan kurban lebih mulia orang yang sedang ihram, ya. Tetapi orang yang ihram saja ketika sesuatu keperluan boleh mencukur rambutnya, boleh memotong kuku dan seterusnya, walaupun nanti ada perintah membayar fidyah. Nah, sedangkan orang yang berkurban kan biasa aja, tentu itu lebih boleh lagi, ya. Adapun kesimpulan 11, adapun hikmahnya, ya, menurut ulama Syafi'iyah, hikmah larangan di sini adalah, ya, agar rambut dan kuku tadi tetap ada hingga kurban disembelih, supaya makin banyak dari anggota tubuh ini terbebas dari api neraka. Ya, jadi hikmahnya adalah menurut ulama Syafi'iyah, ya, hikmah larangan di sini adalah agar rambut dan kuku tadi tetap ada hingga kurban disembelih. Nah, supaya nanti makin banyak dari anggota tubuh yang terbebas dari, ya, kobaran api neraka. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa hikmah dari larangan ini adalah agar tasyabuh atau menyerupai orang yang sedang ihram, ya, yaitu orang yang sedang menunaikan ibadah haji saat itu. Namun hikmah yang satu ini dianggap kurang tepat menurut ulama Syafi'iyah, karena orang yang berkurban beda dengan orang yang muhrim. Orang berkurban masih boleh mendekati atau menggauli istrinya, dan masih diperbolehkan menggunakan harum-haruman, pakaian berjahit, dan selainnya. Nah, itu berbeda halnya dengan orang-orang yang sedang ihram atau muhrim. Ya, jadi beda, ya, kondisinya. Nah, terakhir, kesimpulan terakhir, ya, sunnah ini sudah sepantasnya untuk dilaksanakan dan dihidupkan kembali. Jadi sunnah tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak mengelupas kulit, ya, sudah sepantasnya kita sebagai muslim itu untuk melaksanakan dan menghidupkan kembali. Sebab sunnah ini adalah salah satu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh mayoritas umat Islam. Hal ini mungkin dikarenakan kejahilan, kebodohan mereka, dan keengganan mereka untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, kalau banyak orang yang tidak peduli lagi dengan agamanya, ya, pokoknya kurban ya kurban aja, nah, tapi tidak memperhatikan aturan-aturannya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang dijelaskan di sini, ya, bisa mendatangkan pengetahuan buat kita, sehingga ketika saudara-saudaraku seluruhnya ingin berkurban, ya, hendaklah memperhatikan masalah-masalah ini dan jangan menyepelekannya. Karena ini adalah merupakan sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga pernah mengatakan, ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang benci terhadap sunnahku,
falaisa minni, maka dia bukan termasuk daripada umatku. Dikhawatirkan begitu karena kita menganggap remeh, menganggap sepele sunnah Nabi ini, yaitu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, tidak mengelupas kulit bagian luar, ya kita anggap sepele. Boleh jadi kita karena anggap sepele, anggap enteng, kita sudah bukan umat Nabi lagi, atau tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang dijelaskan di sini dan juga dijelaskan oleh ustadz-ustadz lain, dijelaskan oleh para ulama salaf, ya kita semakin tahu tentang larangan bagi orang yang hendak melakukan ya kurban, sehingga ibadah kurban kita ini dapat kita kerjakan ya dengan lebih baik dan sempurna, sehingga kurban kita nanti akan mendatangkan barokah dan pahala kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan semua apa yang dijelaskan di sini bermanfaat buat saya dan untuk seluruh kita daripada kaum muslimin. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك